Hai Sobat Monpers, dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Momon Zofi dan saya Momon Nain di program acara Moncast, Monumen Pers on Podcast. Moncast episode ini akan membahas topik yang gak kalah menarik dari episode sebelumnya. Wah, bener banget tuh Mon. Kira-kira kali ini kita mau bahas tentang apa sih Mon? Spill dong. Nah, kali ini kita mau bahas tentang konservasi yang biasa dilakukan di Monumen Pers. Sobat Monumen Pers tahu nggak apa itu konservasi? Yuk kita kulik lebih lanjut apa itu konservasi bareng ahlinya. Penasaran kan? Momon juga penasaran nih. Langsung aja kita sambut narasumber hari ini, Kak Reza. Halo Momon dan Sobat Monpers. Perkenalkan, aku Reza. Aku di sini sebagai konservator di Monumen Pers Nasional. Kak Reza, Momon mau tanya nih, konservasi itu apa ya dan fungsinya untuk apa? Jadi konservasi itu adalah salah satu kegiatan untuk melestarikan, memperbaiki benda-benda koleksi yang bernilai sejarah. Tujuannya untuk selalu menjaga informasi yang terdapat di dalam koleksi itu sendiri, dan kemudian kita lakukan dengan beberapa macam metode konservasi. Jadi kita lakukan perlakuan konservasi tergantung dari bagaimana penyakit yang dialami oleh koleksi itu sendiri. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana konservasi itu kita lakukan sesuai dengan jenis dari koleksi yang akan kita perbaiki seperti itu. Nah, Kak Reza, kalau di Monper sendiri, konservasi yang dilakukan itu untuk perawatan apa aja ya? Konservasi yang kita lakukan di Monumen Pers Nasional, kita sesuaikan dengan apa koleksi yang berada di Monumen Pers Nasional. Seperti yang kita ketahui, di Monumen Pers Nasional itu ada beberapa macam koleksi. Ada patung, ada kentongan, ada mesin ketik, dan yang paling banyak kita punya adalah koleksi yang berbahan kertas atau media cetak seperti koran, tabloid, dan majalah seperti itu. Dari semua benda koleksi yang kita punya, kita lakukan perawatan tersendiri dengan proses yang berbeda-beda. Untuk contoh seperti mesin ketik, contohnya itu yang berbahan dari logam ataupun besi, itu karena sering terjadi korosi atau pengkaratan, kita biasanya lakukan dengan cara olesi dengan bahan-bahan yang bersifat asam seperti asam sitrat, atau mungkin kita pakai bahan alami seperti jeruk nipis seperti itu. Kemudian yang media cetak yang kita ada di Monumen Pers, kita biasanya menggunakan metode seperti mending, itu karena media cetak banyak yang rusak karena sobek. Kemudian juga ada metode lain seperti enkapsulasi. Kemudian ada metode freezing juga. Nah, selain dari perbaikan itu, kita juga melakukan upaya preventif seperti pencegahan supaya koleksi yang kita simpan itu tidak mudah cepat rusak. Jadi kita melakukan perlakuan kondisi di ruangan penyimpanan koleksi kita dengan standar tertentu seperti itu, kurang lebih. Wah, menarik banget ya. Berarti konservasi itu adalah upaya untuk memperbaiki dan melestarikan benda koleksi yang bernilai sejarah. Kalau ibaratnya itu kayak benda yang bersejarah, kalau nggak kita selamatkan itu bakal kayak hewan yang bisa punah gitu ya. Iya betul, jadi sebenarnya koleksi itu kan benda-benda jika tidak terawat maka secara spontan dia itu akan mengalami penurunan kualitas. Jadi termakan usia, seperti macam media cetak yang berbahan kertas itu jika terkena cahaya yang terlalu sering maka dia akan berwarna kuning seperti itu. Itu contoh kerusakannya. Kemudian juga karena kertas itu berbahan organik ya, itu juga salah satu bahan yang sangat mengundang atau salah satu bahan makanan dari serangga seperti itu. Jadi salah satu kerusakan seperti robek itu juga disebabkan oleh contohnya dari serangga seperti tikus, binatang pengerat, kecoa
kutu silverfish itu dapat merusak kondisi koleksi kertas seperti itu. Nah, Kak Reza, untuk proses konservasi media cetak atau kertas kan butuh bahan-bahan khusus ya. Kalau di Monpers sendiri, bahan-bahan yang digunakan apa aja ya? Dalam konservasi media cetak atau koran, kita menggunakan bahan-bahan khusus, terutama bahan-bahan seperti bubuk CMC atau karbosimetri selulose. Itu kita gunakan sebagai pembuatan bahan perekat. Itu nanti kita campurkan dengan Aquades seperti itu. Kemudian bahan utama yang lain itu ada tisu Jepang. Tisu Jepang itu kita gunakan karena sifatnya yang bebas asam. Itu juga salah satu bahan yang khusus kita gunakan untuk konservasi media cetak. Kemudian ada tahapan yang lain yaitu adalah enkapsulasi. Di situ kita menggunakan bahan utama yaitu adalah plastik mylar dan juga double tape. Dua benda itu memiliki sifat atau karakteristik yang bebas asam karena kita gunakan juga untuk menghindari kerusakan yang lebih lanjut terhadap benda-benda koleksi yang akan kita perbaiki seperti itu. Jadi kita butuh tisu Jepang, bubuk CMC, Aquades, double tape bebas asam, dan plastik mylar untuk proses konservasinya ya. Nah, setelah ada bahan-bahan, pasti ada langkah-langkahnya dong. Nah, kira-kira langkah-langkah untuk konservasi sendiri itu mudah nggak sih, Kak? Langkah konservasi untuk bahan koleksi media cetak atau yang berbahan kertas, kita menggunakan beberapa metode. Salah satu metodenya adalah metode mending atau biasa disebut penambalan kertas, terutama untuk kertas yang robek. Nah, untuk mending itu kita menggunakan bahan utama yaitu tisu Jepang. Kita pakai tisu Jepang karena sifatnya yang bebas asam, kemudian juga tidak terlalu tebal dan juga masih bisa memperkuat lapisan dari kertas yang kita perbaiki menjadi lebih kuat. Kemudian kita lakukan pembuatan lem terlebih dahulu, yaitu perekat. Untuk merekatkan antara tisu Jepang dengan koleksi kertas, kita membuat lem dengan bahan yaitu bubuk CMC. Kita campurkan dengan Aquades dengan beberapa perbandingan supaya kerekatan lem CMC itu lebih pas dan tidak terlalu cair seperti itu. Kemudian tisu Jepang yang akan kita potong itu disesuaikan dengan ukuran kertas yang akan kita perbaiki. Masing-masing ukuran majalah tabloid koran pasti berbeda-beda seperti itu. Setelah tisu Jepang kita potong, kemudian kita letakkan pada satu sisi kertas. Kemudian kita oleskan lem CMC itu di atas tisu Jepang. Diusahakan pada saat pengolesan itu kita tidak ada udara di dalamnya, jadi sangat rapat dan rata. Setelah dilakukan pengeleman, kemudian kita lakukan pengeringan dengan cara diangin-anginkan pada suhu kamar, jadi tidak boleh terkena oleh sinar matahari langsung. Nah, setelah dikeringkan kurang lebih selama 30 menit, kemudian langsung kita angkat, jadi tidak boleh terlalu lama. Kita angkat, kemudian kita lakukan penjilitan kembali jika itu merupakan koleksi buku yang kita perbaiki seperti itu. Itu salah satu metodenya yaitu mending. Kemudian metode yang lain itu ada metode enkapsulasi. Itu kita enkapsulasi, kita menggunakan bahan plastik mylar dan juga double tape bebas asam. Ini metode hampir sama seperti laminating yang kita ketahui. Nah, cuman bedanya kalau kita enkapsulasi tidak menggunakan mesin, tapi menggunakan double tape bebas asam sebagai perekat. Nah, yang kita lakukan pertama adalah meletakkan dua sisi plastik mylar yang sudah dipotong sesuai ukuran koleksi. Kemudian kita rekatkan dengan menggunakan double tape bebas asam pada sisi-sisi koleksi. Diusahakan juga untuk tidak ada gelembung udara di dalam koran yang kita perbaiki itu. Kemudian ada metode yang terakhir itu adalah metode freezing. Metode freezing ini tujuannya adalah untuk mematikan mikroorganisme di dalam
koleksi kertas, karena kita ketahui bahwa mikroorganisme ataupun serangga itu adalah salah satu faktor utama perusak koleksi berbahan kertas ya, seperti serangga tadi, kutu, buku itu yang sangat ukuran kecil. Kita lakukan perlakuan freezing itu ke dalam freezer selama kurang lebih 2 minggu pada suhu minus 17 derajat Celcius. Kita lakukan koleksi itu di dalam plastik vakum. Jadi untuk mencegah jika terjadi masuknya air di dalam freezer pada koleksi seperti itu. Oh, jadi begitu ya Kak. 3 metode konservasi yang biasa dilakukan di Monpers. Momon jadi tahu sekarang tentang konservasi nih Kak. Oh iya, biasanya setelah proses ini, media cetak yang udah dilakukan proses konservasi yang cukup panjang ini kemudian diapakan ya Kak? Setelah melalui proses konservasi, kemudian koleksi koran itu nanti akan kita lakukan proses digitalisasi untuk diarsipkan. Jadi semua majalah, koran ataupun tabloid nanti kita foto sesuai dengan standar tertentu. Setelah itu koleksi fisik dari hasil digitalisasi itu kemudian nanti kita simpan ke dalam ruang penyimpanan, sehingga kita bisa menghindari kerusakan apabila sering dipegang ataupun dipinjam oleh masyarakat seperti itu. Jadi kita hindari hal seperti itu. Nah, untuk masyarakat itu sendiri nanti bisa mengakses semua informasi dari koleksi media cetak kita melalui e-paper, di mana di dalam e-paper itu sendiri adalah hasil digitalisasi dari koleksi koran yang sudah kita perbaiki, dikonservasi. Begitu, Kak. Bicara tentang digitalisasi, udah pernah kita bahas loh ya Sobat Monpers di episode sebelumnya. Kalian bisa dengerin di YouTube Monumen Pers Nasional. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak Reza. Ada nggak sih tips-tips buat Sobat Monpers di rumah yang ingin melakukan konservasi terhadap koleksi bukunya misalnya yang ada di rumah? Tips untuk Sobat Monpers jika punya beberapa bahan cetak ya, seperti buku atau mungkin ada dokumen penting seperti ijazah atau sertifikat yang mau disimpan, mungkin bisa diatur melalui penyimpanannya. Seperti misalkan buku, kalau teman Sobat Monpers punya buku, jangan ditumpuk yang terlalu banyak. Kemudian juga mungkin disimpan di dalam rak, dan juga jangan terkena langsung dengan cahaya matahari, karena itu nanti akan merusak warna dari kertas atau buku itu sendiri. Kemudian juga jika teman-teman ada yang memiliki dokumen penting seperti ijazah, lebih baik saya sarankan untuk dilaminasi. Seperti yang kita ketahui, itu gunanya untuk menghindari jika nanti terkena atau termakan oleh rayap, serangga, ataupun bahkan terkena jamur seperti itu. Nanti kalau misalkan sudah rusak, kertas itu akan sulit diperbaiki. Jadi untuk mudahnya untuk merawat bahan pustaka seperti itu melalui penyimpanan yang sederhana, kemudian kita rawat setiap hari supaya tidak berdebu. Begitu Kak Mon. Yap, itulah tadi bahasan kita mengenai konservasi Sobat Monpers. Keren banget ya. Dengan konservasi itu, surat kabar atau media cetak yang lama masih bisa terawat hingga saat ini. Kalian tertarik gak sih melihat langsung bentuk media cetak yang sudah dilakukan perawatan ini? Yuk, kalian bisa datang ke Monumen Pers Nasional. Gratis, pakai banget. Bisa ketemu Kak Reza juga ya Jovia. Wah, bener banget. Untuk Sobat Monpers bisa juga ikuti sosial media kita ya. Kita ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan juga YouTube agar tidak ketinggalan info menarik tentang koleksi maupun sejarah pers nasional. Terima kasih Kak Reza atas waktu dan kesempatannya dalam Moncast episode spesial konservasi. Buat Sobat Monpers di rumah, ditunggu episode Moncast selanjutnya ya. Saya Momonain dan saya Momon Zofi. Sampai jumpa. See you.